menyampaikan persoalan apa yang telah kami kaji dan kami bawa kepada penanggung jawab di Kabupaten Timur Tengah Utara agar diselesaikan. Yang pertama, Pak Bupati yang saya hormati beserta seluruh jajaran di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, yang saya hormati juga Wakapolres beserta jajaran teman-teman Polres Timur Tengah Utara, Romo, dan seluruh teman-teman pers yang turut hadir pada kesempatan ini. Sebelum itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua memikirkan semangat persatuan nasional kita. Merdeka! 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 Itulah salam persatuan nasional yang seharusnya kita semua teriakkan semboyan itu terus menerus sebagai pengingat agar kita tetap merdeka. Pertama, Pak Bupati minta maaf, mungkin kami ada dalam kondisi tubuh yang menyenangkan, bau keringat yang menyekati ruangan ini. Tetapi itulah yang kami rasakan ketika kami bertemu dengan rakyat di bawah sana. Itulah keringat, bau keringat rakyat. Dan hari ini sengaja kami berkeringat datang ke sini, biar di lingkungan ruangan ini seluruh pejabat Kabupaten Timur Tengah Utara tahu baunya keringat rakyat hanya untuk menghidupi negara ini. Baik, untuk persoalannya saya berikan kepada anggota saya untuk membacakan pernyataan sikap kami sekaligus atensi yang ingin kami berikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, sebelum menyampaikan dari ketua GMNI capek sakit keringat, saya minta supaya ada siap minum, kan tolong dulu lagi. Kita semua ini belum kita tunggu dari tadi GMNI, jadi kita juga belum minum gitu. Ya, sambil menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tapi itu dibagikan ya. Silakan, baik. Silakan menyampaikan. Baik, Pak Bupati bersama jajaran, mohon izin kami di sini akan membacakan pernyataan sikap dari Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia terkait dengan persoalan yang hari ini kami bawa ke sini. Pernyataan sikap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia adalah organisasi kader sekaligus perjuangan yang berideologikan marxisme ajaran Bung Karno. Sebagai organisasi perjuangan, tentunya GMNI memiliki tugas secara ideologis dan organisatoris untuk terus bergerak dalam menyikapi berbagai persoalan, baik itu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menimpa masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh GMNI Kepamenanu di Kabupaten TTU, ditemukan beberapa persoalan sosial yang tengah terjadi dan luput dari perhatian pemerintah daerah TTU sebagai penanggung jawab di Kabupaten TTU. Beberapa persoalan itu seperti penanganan sampah di Kabupaten Kota Kepamenanu, serta makanya pembangunan Puskesmas Mangsena sebagai salah satu fasilitas penunjang kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, Pasal 2 dan Pasal 4 pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah, pengurangan sampah, dan penanganan sampah. Berdasarkan regulasi tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup seharusnya menunjukkan peran yang lebih aktif dalam proses penanganan sampah yang ada di Kota Kepamenanu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka Pemda TTU seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi hal ini demi menghindari persoalan-persoalan yang akan terjadi dan menimpa masyarakat TTU.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kefamenanu juga menyoroti pembangunan Puskesmas Mamsena yang sampai saat ini seperti sebuah bangunan tua yang tidak dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bupati TTU sebelumnya bahwasanya proses pembangunan Puskesmas Mamsena akan dilanjutkan pada tanggal 14 Juni 2023. Namun hingga hari ini rupanya Bupati TTU telah lupa akan ucapannya sendiri sebagai pemimpin Kabupaten Timur Tengah Utara. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan. Dan dalam bab 3 pasal 8 juga menjelaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, GMNI Kefamenanu menilai bahwa Bupati TTU inkonsistensi terhadap ucapannya sendiri dan terkesan membiarkan pembangunan puskesmas tersebut serta berupaya untuk melakukan tindakan melawan hukum. Berdasarkan kajian di atas, DPC GMNI Kefamenanu menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mendesak pemerintah daerah TTU untuk segera menghadirkan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS. Yang kedua, mendesak pemerintah TTU agar menghentikan pembuangan sampah di Desa Naiola Timur. Yang ketiga, mendesak Bupati TTU untuk segera mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Yang keempat, mendesak DPRD TTU untuk segera membentuk pansus dalam menyelesaikan kedua persoalan tersebut. Yang kelima, mendesak Bupati TTU untuk segera melanjutkan pembangunan Puskesmas Mamsena dalam kurun waktu 1 minggu. Keenam, apabila dari kelima tuntutan di atas tidak diakomodir, maka GMNI akan kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan maksa aksi lebih banyak lagi. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kefamenanu, Sekretaris Alexander Orlando Mano tertanda cap, Ketua Yakobus Aprianus Ampotis tertanda. Sekian pernyataan sikap dari kami. Baik, terima kasih kepada Serina Fuljen yang telah membacakan pernyataan sikap yang telah kami siapkan dari GMNI Cabang Kefamenanu yang ingin kami serahkan atau kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Utara sebagai pemimpin terpilih di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Merdeka! Baik, terima kasih atas beberapa poin dari GMNI yang telah dibacakan kepada kita semua, terutama ditujukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Untuk itu saya minta kalau bisa itu pernyataan bisa disampaikan kepada saya. Baik,
pernyataan sudah disampaikan kepada kami. Untuk itu saya bisa berusaha untuk menjelaskan poin per poin. Nanti ada tambahan-tambahan di sini, ada TC, ada OPD yang menangani tentang 2 kasus yang disampaikan itu. Nanti itu bisa ditanggapi lagi, terus itu kita lihat lagi kalau masih ada waktu kita bisa lanjut. Baik, pertama ya, menyangkut ya, saya mulai dari puskesmas. Ya, memang masalah pembangunan puskesmas di Marsena, ya, itu kita lihat bahwa puskesmas Marsena yang lama itu memang masih beroperasi tapi tidak memenuhi standar. Maka itu dengan dana dari pusat yang namanya DAN, ya, kita dapat ya, dengan dana kurang lebih berapa total 3M lebih. Pada tahun 2022 kan 21. Di tahun 2021 kita melakukan pembangunan, ya, dikerjakan. Kita tidak mengira bahwa di sana sini nanti kemudian akan terjadi persoalan, ya. Tetapi kemudian ada persoalan, dan persoalan itu maka ada persoalan, maka pembangunan itu di-stopkan, dan persoalan itu diambil alih oleh pihak kejaksaan atau pihak kepolisian, dan akhirnya kontraktor juga ya masuk penjara. Maka pekerjaan stop. Padahal ya prosesnya itu ya harus diselesaikan karena itu dana itu dari pusat. Kalau dari daerah tidak bisa. Maka itu stop. Karena dana pusat itu diberikan 1 tahun, 1 kali untuk puskesmas itu, tidak mungkin dia akan datang lagi untuk puskesmas itu. Maka kita dari DAU, ya, kita harus tanggulangi. Dalam pertemuan kita, audiens kita tadi dikatakan tanggal 14 ya, tidak salah, saya menyatakan saya punya hati yang besar untuk menyatakan bahwa dengan dana DAU kita akan selesaikan. Dan kita juga mulai setelah beraudiens terhadap masalah puskesmas itu, maka upaya-upaya kita dilakukan. Dan sampai dengan 2024 ini kita sudah final. Maksudnya itu puskesmas bermasalah. Maka untuk menindaklanjuti harus ada pemeriksaan terhadap puskesmas itu. Ya, pemeriksaan supaya apakah pekerjaan yang itu mau dilaksanakan itu item-item apa saja yang harus dilaksanakan. Dan itu juga ya butuh waktu. Memang saya waktu itu katakan bahwa kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tetapi di prosesnya itu ada panjang sedikit, sehingga tahun ini sudah dianggarkan dan sudah direview oleh inspektorat, tinggal di tender saja, tinggal di tender. Nanti seomong begini pasti adik-adik berteriak bilang, ini bupati mulai omong kosong, terserah. Tetapi itu hasil review sudah ada di sini. Ya, hasil review saya juga kebetulan ambil, ini hasil review sudah ada dari inspektorat, ya, kepada dinas untuk supaya dilaksanakan. Anggaran dari DAU yang sebenarnya kita tidak perlu dari DAU. Kalau kita kerja waktu itu baik-baik, berarti kita uang yang tambahan ini kita bisa pakai untuk lain lagi. Nah, tetapi karena bermasalah, ya, kita tidak tahu bahwa kontraktor itu mereka kalau mau tender itu tampil itu bagus sekali, gitu. Tapi tahu-tahu ya, sehingga kalau memang saya katakan harus cepat dilakukan itu pembangunan di 2021 atau 2022
kedua, saya minta maaf sekali lagi karena itu lewat tahapan-tahapan, dan tahapan terakhir adalah direview oleh inspektorat, sehingga dana berapa yang harus dibutuhkan lagi untuk pembangunan puskesmas itu sudah jelas. Tahun ini dianggarkan berapa ya untuk penanganan ini? Iya, untuk penanganan ini lebih lanjut lagi. Berarti pembangunan pertama bukan 3 jumlahnya berapa? Waktu pesanan tahap 1 itu 3M. Iya. 811. Oke, nanti sebentar baru dijelaskan. Dari itu adik-adik mahasiswa, saya senang. Saya juga jangan kira. Ketika kalau saya berhenti dari bupati baru itu puskesmas itu tidak selesai, itu menjadi bahan nanti media terus. Setiap kali, tiap tahun pasti diangkat terus. Saya juga sebagai seorang bupati, untuk saya harus berusaha tunggakan itu harus saya selesaikan. Sehingga jelas sudah dianggarkan di APBD 2024. Tinggal saja mungkin dalam 1-2 bulan ini tidak, dan mulai hati-hati menunjuk kontraktor. Kalau tidak kita bermasalah lagi. Memang itu kurang lebih sekitar 30 atau 40% yang belum selesai. Rumah sakit itu bagus, dan memang ya kesehatan itu, karena kesehatan memang perlu kita perbaiki. Dan memang bukan hanya puskesmas saja, banyak puskesmas yang belum terbangun di kecamatan itu kita bangun. Tahun lalu kita bangun berapa puskesmas? Tahun lalu 18 puskesmas. Ya, puskesmas pembantu. Sehingga ya artinya namanya mahasiswa GMI ini kan ya, ngomong seperti itu, tapi kami juga membara-bara untuk tetap memperhatikan kesehatan. Kami membangun. Ya. Saya juga dulu mahasiswa, jadi saya juga tahu bahwa kita kalau mahasiswa itu kita mau yang pokoknya ya, tapi itu saya menghargai apa yang disampaikan oleh GMI. Itu menyangkut puskesmas. Sedangkan yang menyangkut TPA, ya, tempat pembuangan sampah, memang tempat pembuangan sampah itu kalau kita mau bangun itu ada beberapa kriteria yang harus kita lewati. Dan untuk sampai dengan sekarang 2024 itu semua kriteria itu sudah kita lengkapi. Tinggal saja sekarang turun dana dari pusat. Mudah-mudahan tahun 2024 atau 2025. Saya takut kalau seorang bilang 2024 itu TPA sudah dibangun. Lebih baik saya bilang 2024, 2025. Semua persyaratan untuk bangun TPA dengan dana dari pusat itu sudah oke. Tunggu saja kita dapat bintang itu dihapus atau bagaimana supaya bisa kita dapat dana. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup harus sadar, karena adik-adik ini ada tuntut untuk saya mau copot badan. Kalau kerja tidak betul berarti saya copot betul. Tapi tidak mungkin adik-adik dong kan yang pukul begitu. Mereka tuntut bilang 1 minggu puskesmas contoh harus dibangun 1 minggu aja. Itu berarti kita serahkan untuk kita tercopot semua sudah. Tidak bisa. Tapi itu memang tuntutan harus begitu supaya kami harus jangan terlalu lama untuk bergerak, ya, ambil langkah. Dan itu menyangkut TPA mudah-mudahan ya dalam 2024, kalau tidak 2025, saya yakin 2025 itu pasti selesai. Tapi mudah-mudahan kalau dia masuk di 2024 lebih baik lagi. Karena itu dibutuh sekitar 20 sampai 30 juta, 30 20 sampai 30 ya. Kalau bilang satu bangunan hanya 5 juta, 10 juta, itu dana sekarang itu untuk kita Kabupaten TTU ini untuk menyongsong ya pileg atau
atau bukan. Pilkada itu butuh dana banyak yang kita sekarang keluar dari kabupaten itu sekitar hampir 39 M atau kurang lebih 40 M. Itu banyak kan. Itu kalau kita mau bangun puskesmas berapa banyak? Ya. Tapi ini saya tidak tambah. Sehingga tuntutan, ya, saya bisa bacakan tuntutan itu kan. Saya ulang lagi ya tuntutan. Artinya tuntutan pertama, mendesak Pemda TPU untuk segera menghadirkan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di lokasi. Itu lihat lokasi yang baik. Ya. Memang TPA yang sekarang karena belum ditata, dikelola secara baik, maka kendaraan atau oto yang mau buang sampah ke sana dia belum sampai di itu yang sesungguhnya dia sudah buang di situ karena di dalam itu air lumpur. Nah, akhirnya kita harus keluar buang lagi untuk pakai alat berat, kita harus tolak ke sana lagi, tolak ke sana. Jadi itu kendala itu. Tapi mudah-mudahan kendala itu bisa ya, terselesaikan dengan adanya ya, demo atau ODS hari ini. Itu segera menghadirkan tempatnya. Jadi tadi poin pertama itu ya segera berarti kita harus ikut ya, segera harus ikut cepat. Senang kalau memang TPA di satu kabupaten itu kalau sudah dibangun secara bagus ya, siapa tidak senang, kita semua senang. Mudah-mudahan tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, mendesak Pemda TPU agar menghentikan pembuangan sampah di Desa Neola Timur. Ya, sekarang kalau hentikan nanti kita lihat baik-baik itu lokasi itu. Kalau tidak layak kita mau pergi ke mana itu lokasi di mana lagi. Tapi ini hanya semacam kesaran dari adik-adik mahasiswa berdasarkan pasti masukan masyarakat dari desa sana. Tapi itu kita harus cari titik di sekitar Desa Neola untuk kita ya TPA, bangun TPA di sana. Kalau kita mau bangun lagi tapi kalau masalah tanah kita tidak siap, karena selama ini kita sudah mulai siap sampai dengan hari kita pindah lagi, nanti kita lihat. Kalau mau pindah bisa ya, bisa. Mau di situ bisa. Yang penting intinya membangun satu TPA yang bagus yang layak. Oke, itu nanti ada dijelaskan lagi dari Pak Sek, ya. Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Lihat poin ketiga, mendesak Bupati TTU untuk segera mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 2x24 jam. Itu saya tidak bisa komentar. Itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau itu saya komentar di sini, Pak Dok tanggung jawab kalau dia bunuh diri, gantung diri kalau dia. Ya, jadi saya serahkan kepada Tuhan, tetapi nanti kita akan ikuti tuntutan beberapa poin ini. Ya. Yang berikut, mendesak DPRD TTU untuk segera membentuk pansus dalam penyelesaian kedua persoalan ini. Tapi tadi Pak Dong di sana, Adik Dong di sana tidak ada, DPR tidak ada. Jadi nanti cari waktu mungkin lewat audiens langsung setelah audiens dia mereka untuk panggil kami. Tapi di persoalan nanti mereka akan dengar dari kami, pasti pansus juga sama-sama. Kalau bisa ini juga ikut dan pasti kami akan jawab sama dengan yang sekarang kami jawab. Pansus itu untuk mendengar pendapat kami terhadap persoalan dua itu. Tadi saya sudah jelaskan. Terus mendesak Bupati TTU untuk segera melanjutkan pembangunan puskesmas non-sena dalam kurun waktu 1 minggu. Saya katakan ini ya kalau dulu orang tua dong bangun Candi Borobudur itu
satu minggu gitu. Sekarang kalau Pak Ariton tunggu untuk 1 minggu, tadi ini dia harus prosedur, maka kita akan berkelahi lagi. Kita akan beraudiens terus menerus. Saya tadi sudah kasih penjelasan kepada adik-adik kita semua bahwa sudah review, ya, sudah ada penetapan APBD kita 2024, pasti lihat dulu siapa yang menang, baru dia lanjut.